Ibu Juniarti Dwi Lestari. Saya akan membacakan dulu profil dari Ibu Juniarti Dwi Lestari, merupakan koordinator peningkatan kualifikasi dan profesi sumber daya pendidik dan tenaga pendidik kependidikan, Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang, salam sehat Mbak Dita. Salam sehat, salam bahagia, terima kasih atas waktunya. Tetapi saya akan membacakan lagi bahwa Ibu Juniarti Dwi Lestari menyelesaikan program magisternya di bidang pendidikan bahasa, Master of Education in Linguistics, Jakarta State University di 2010. Kemudian untuk saat ini PLT Direktur Kualifikasi Sumber Daya Iptek Dikti ya Bu ya, di 2019 hingga 2020, dan kemudian menjadi koordinator kelompok substansi pembinaan kualifikasi dan profesi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Pas banget nih Bu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Niam beberapa hal, program-programnya berjalan hingga saat ini sudah 48 tahun. Untuk Kemenpora, yang paling penting sekarang adalah transparansi, sosialisasi terus digencarkan. Kemudian yang menjadi pertanyaan pula adalah maraknya program-program beasiswa. Tadi kita sudah menampilkan aspirasi dari teman-teman pemburu beasiswa, teman-teman yang pernah mungkin kena iming-iming begitu ya. Lalu bagaimana sebenarnya? Karena ada banyak sekali program beasiswa, pengabdian, pertukaran pemuda, leadership, program pertukaran budaya, dan apa-apa segala macam, tiba-tiba ujung-ujungnya wisata, misalnya jalan-jalan harus membayar ini itu. Sebelum itu, Ibu, kami persilahkan untuk menyampaikan materi terlebih dulu selama 15 menit. Kami persilahkan Ibu Juni Lestari. Terima kasih Mbak Dita. Ini saya share screen sendiri, izin ya. Dan materi saya itu ada 15 slide, jadi kalau diberi waktu Mbak Dita 15 menit, sehingga satu slide 1 menit ya Mbak ya. Boleh Bu, lebih dikit Bu, 15 menit, 33 detik. Silakan Bu. Sudah ya Mbak ya? Sudah ya Mbak Dita? Sudah terlihat Bu. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat kita hari ini. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Dan diundang di hari ini Mbak mendapat tema yang menarik ya, tentang kode etik atau etika bagaimana mengelola beasiswa khususnya pasca sarjana ya, yang kami topik di Dikti karena menyangkut dengan pendidikan tinggi, sehingga topik kami lebih dilokuskan ke beasiswa untuk dosen. Tetapi nanti ada informasi beasiswa untuk adik-adik mahasiswa yang ingin melanjutkan studi lanjut di luar negeri dengan sponsor dari negara-negara sahabat. Baik, langsung ya Mbak, karena waktu hanya 15 menit, sehingga nanti mohon maaf jika slide kami banyak yang kami skip. Pertama saya ingin menyapa dulu Pak Hamid, selamat siang, dan juga tadi mungkin Pak Niam yang sudah berlalu ya di forum ini, mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung kembali. Baik, yang pertama kami ingin menampilkan dulu, ini karena menyangkut tentang Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, sehingga lebih fokus ke beasiswa untuk dosen dulu ya, untuk dosen dulu. Nah, mengapa sih dosen perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studinya ke jenjang tertinggi yaitu S3? Nah, salah satunya adalah untuk lebih meningkatkan jumlah dosen yang berkualifikasi doktor ya. Kemudian juga meningkatkan peran perguruan tinggi dalam negeri ataupun peran program pasca sarjana dalam negeri, dan juga untuk meningkatkan jenjang karir dosen itu sendiri sampai mencapai puncaknya yaitu jenjang karir di guru besar ataupun di profesor. Nah, salah satu jalan adalah melewati jenjang S3 ini. Nah, saat ini keadaan dosen S3 kita yang ada di perguruan tinggi ya di Indonesia tentu saja itu lebih banyak yang masih S2-nya.
Total dosen itu saat ini kurang lebih 261.000. Jadi mohon maaf ini keserimpet gitu ya. Data ini kami ambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi tahun 2020. Nah, inilah berdasarkan data inilah Bapak Ibu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, khususnya di Direktorat Sumber Daya, bagaimana caranya mengupgrade kualifikasi dosen-dosen yang masih S2 ini agar mencapai ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu dokter. Ibar warna orange itu adalah menunjukkan dosen kita di seluruh Indonesia masih berkualifikasi master. Nah, itu adalah PR di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, bagaimana mensponsori atau memberikan jalan keluar terbaik agar teman-teman dosen yang masih S2 ini mencapai atau mendapatkan kesempatan untuk studi lanjut baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan memperoleh beasiswa dari manapun sumbernya, ya, baik sumbernya itu dari Ditjen Dikti sendiri maupun peluang dari LPDP. Tadi di sesi 1 sudah disampaikan beragam beasiswa yang luar biasa dari Pak Dwi Larso, kemudian dari sumber-sumber lain, sponsor lain dari negara-negara sahabat. Nah, inilah yang menjadi tugas di Direktorat Sumber Daya. Kemudian karena ini topiknya mengenai bagaimana etika pengelolaan beasiswa, tentu saja beasiswa yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjen Dikti itu ada dasar hukumnya, ada landasan hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kemudian Perpres Nomor 12 Tahun 61. Nah, ini sampai sekarang belum dicabut karena masih berlaku, karena masih menunggu Perpres yang baru tentang pemberian tugas belajar dan juga tentang Permendiknas tentang tugas belajar dan lain sebagainya. Inilah dasar-dasar hukum yang kami pedomani bagaimana dalam pengelolaan beasiswa, termasuk etika dalam pengelolaan dan juga kami sebagai pengelola. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, siang ini tadi di sesi 1 sudah disampaikan beragam beasiswa yang sudah diselenggarakan oleh berbagai institusi. Nah, di Dikbud sendiri gitu ya, di Ditjen Dikti sendiri itu sebetulnya sudah melakukan perjalanan panjang mengelola beasiswa itu sejak tahun 1976. Maaf nih. Yaitu beasiswa pendidikan untuk mengikuti program doktor di dalam negeri. Jadi sungguh sangat panjang pengalaman di Dikti dalam mengelola beasiswa. Nah, kemudian bertransformasi namanya, berganti tahun namanya, kemudian juga kami tahun 2016 itu berkolaborasi dengan LPDP menyelenggarakan beasiswa joint selection pendanaan juga ya dengan berbagai sponsor dengan negara-negara sahabat, dan sampai tahun 2019 itu kami juga menyelenggarakan beasiswa untuk dosen baik yang akan mengikuti studi lanjut di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi oleh karena pandemi saat ini sehingga di tahun 2020 semua di hold dulu beasiswanya ya. Kemudian, nah ini intinya Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kode etik pengelolaan beasiswa di Dikti. Sesuai tema besar kita hari ini bahwa tadi disampaikan oleh Pak Deputi, kita harus membentengi diri gitu ya jika ada tawaran-tawaran beasiswa yang sumbernya itu belum jelas. Nah begitu juga di Dikti yang kami kelola sejak tahun 1976 itu. Jadi beasiswa itu sendiri dikelola, bersumber sekali lagi, kalau yang dikelola Dikti bersumber dari APBN, itu dikelola sendiri oleh Ditjen Dikti, atau joint selection ketika melaksanakan seleksi, itu joint selection dengan beberapa mitra begitu, baik mitra yang di dalam negeri seperti di LPDP, maupun mitra-mitra dengan lembaga atau perwakilan asing di Indonesia.
atau universitas perguruan tinggi di luar negeri. Itu mitra-mitra kita yang tentu saja sudah terikat dengan perjanjian kerjasama. Sehingga beasiswa yang dikelola Dikti itu sama sekali tidak melalui agen-agen swasta begitu. Sehingga kami tawarkan langsung ke kalangan Bapak Ibu dosen. Kemudian penyalurannya pun juga karena pendanaan bersumber APBN, sehingga karakteristik pengelolaan ini, pendanaannya itu ada di KPPN atau di kas negara dananya ini ya. Jadi bukan di Dikti tapi dananya di kas negara, sehingga penyaluran beasiswanya itu oleh KPPN langsung ke karya siswa kami yang ada di luar negeri, dari KPPN Kementerian Keuangan ya, langsung ke mahasiswa kami yang di luar negeri, atau bagi dosen kami yang biayai kuliah di dalam negeri itu melalui proses kontraktual dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri. Sehingga secara langsung kami tidak memberikan cash langsung transfer ke mahasiswa, tidak. Semuanya melalui prosesnya melalui kantor kas negara. Kemudian juga mengenai kode etik ini juga yang tidak kalah menarik, bahwa beasiswa sekali lagi karena ini topiknya pendidikan tinggi, ini beasiswa yang diberikan untuk dosen untuk melanjutkan studi lanjut, terutama yang S3 ya di dalam negeri dan di luar negeri. Ini tentu saja mempunyai hak dan kewajiban karya siswa kami. Nah, haknya apa? Kami memberikan, Dikti memberikan dan menyalurkan beasiswa ke teman-teman karya siswa kami, tetapi si mahasiswa, karya siswa tersebut harus juga melakukan kewajibannya. Antara lain harus memberikan laporan ataupun progress report rutin setiap semester kepada kami di laman yang sudah kami sebutkan, yang tertera di layar, dan juga kalau mahasiswa tersebut studi di dalam negeri, itu memberikan laporan ke kampus asalnya dan juga ke perguruan tinggi pasca sarjana di dalam negeri. Begitu juga dengan durasi beasiswanya. Beasiswa yang dikelola Dikti tidak unlimited, tetapi ada durasinya sesuai dengan Permendiknas 48 tahun 2009 ya tentang tugas belajar. Beasiswa ini diberikan selama 3 tahun. Akan tetapi ada kesempatan diberikan perpanjangan dengan catatan dievaluasi dulu pengajuan perpanjangan tersebut. Pastinya ada persyaratannya, jadi tidak otomatis 4 tahun karena kami memedomani sesuai dari regulasi di kementerian. Kemudian yang poin terakhir, nah ini yang sangat menarik, karena beasiswa ini diperuntukkan bagi dosen yang sudah punya NIDN, nomor induk dosen nasional, sehingga kami mengikatnya dengan masa mengabdi. Setelah selesai menyelesaikan studinya di luar negeri, itu karya siswa, teman-teman dosen harus kembali ke institusi asal karena yang bersangkutan dosen, dan wajib begitu ya mengabdi selama, kalau di luar negeri 2N+1, artinya 2 masa studi. Misalkan yang bersangkutan itu alumni selesai di Jepang 3 tahun, sehingga 3 tahun kali 2 ditambah 1 tahun. Jadi 7 tahun itu harus mengabdi di institusi asal. Misalkan yang bersangkutan berasal dari IPB misalkan, nah itu harus ada ikatan, harus mengabdi di IPB selama 2N+1. Begitu juga yang di dalam negeri, itu wajib mengabdi N+1. Artinya misalkan 4 tahun masa studinya, 4 tahun ditambah 1 tahun menjadi 5 tahun mengabdi di institusi asal. Nah ini adalah karakteristik yang kami kelola, beasiswa yang kami kelola yang ada di Jendikti. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman semua, kami ingin juga sekilas memperkenalkan ya beasiswa, program beasiswa yang ada di Direktorat Sumber Daya. Tentu ada gelar dan non-gelar, itu hampir mirip yang ada di LPDP tadi. Nah, untuk yang gelar tentu teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi. Untuk yang gelar itu beasiswa pendidikan pasca sarjana bagi dosen yang akan studi lanjut ke luar negeri, kemudian bagi dosen yang ingin studi lanjut di dalam negeri. Nah, ini mungkin yang tadi karena banyak teman-teman adik-adik mahasiswa di sini ya. Jadi beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul PMBSU ini diperuntukkan bagi
adik-adik mahasiswa S1 fresh graduate yang sangat mempunyai passion, berminat begitu ya, ingin melanjutkan atau ingin sekali menjadi dosen atau ingin mengembangkan penelitian, sudah mempunyai visi misi ke depan. Saya ingin menjadi seorang dosen, saya ingin menjadi seorang peneliti. Nah, ini ada beasiswa pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul bagi adik-adik fresh graduate yang akan melanjutkan langsung ke doktor selama 4 tahun. Jadi dari S1 ke S3 langsung 4 tahun di dalam negeri. Ya, jadi tahun 2021 mudah-mudahan ini kami mendapat kuota begitu ya, sehingga bisa kami buka di tahun 2021. Semoga begitu di bulan April, mudah-mudahan ya. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa yang ingin mempunyai passion menjadi dosen, tetapi harus menjadi dosen maupun peneliti di berbagai institusi, berbagai lembaga di Indonesia. Nah, ini untuk adik-adik mahasiswa tadi ya. Nah, untuk beasiswa afirmasi PTNB itu perguruan tinggi negeri baru. Artinya perguruan tinggi negeri yang dulu swasta, perguruan tinggi swasta, kemudian beralih status menjadi perguruan tinggi negeri gitu. Jadi ada program afirmasi di sana, beasiswa di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada sesi 1 tadi saya menarik membaca dari slide Pak Didin begitu ya. Itu jangka panjang ingin sekali mendirikan pusat semacam persiapan bagi adik-adik atau teman-teman, khususnya kami di dosen begitu, semacam pre-overseas training, persiapan untuk studi lanjut ke luar negeri. Nah, ini di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sudah kami laksanakan mungkin 10 tahun yang lalu gitu ya, yaitu dengan program non-gelar. Program-program non-gelar yang ada di layar kita sebelah kanan itu adalah untuk mengupgrade kemampuan Bapak Ibu dosen yang ingin studi lanjut ke luar negeri, tetapi mungkin masih kekurangan dalam kompetensinya di bahasa Inggris. Nah, ini ada program untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris yang diselenggarakan kami. Begitu juga kalau mahasiswa S3, calon mahasiswa S3 itu kan menulis riset proposal itu wajib, bagus, tajam begitu ya kalau ke luar negeri. Nah, ini ada wahana program yang kami selenggarakan, namanya talent scouting. Bagaimana menulis riset proposal yang oke begitu ya. Ketika jadi bersaing nanti dengan teman-teman dari berbagai kalangan begitu ya, ketika wawancara itu mengakses beasiswa apapun juga. Jadi dari Dikti sudah mempersiapkan hal tersebut. Nah, begitu juga dengan bridging program. Kenapa ini apa sih program bridging itu? Program bridging ini kadang-kadang berawal dari begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu teman-teman kami dosen yang studi lanjut ke luar negeri itu barangkali memang mohon maaf mungkin masih dengan calon pembimbing di sana selama ini hanya berkomunikasi lewat email, lewat telepon, dan lain sebagainya. Nah, dengan program bridging ini, teman-teman kami dosen muda yang ingin studi lanjut ke luar negeri, kami pertemukan dengan calon supervisor di luar negeri. Misalkan di salah satu perguruan tinggi di Jepang, entah di Irlandia, atau di Inggris, atau di Australia, dan lain sebagainya. Juga mengalami iklim akademik di sana, sehingga memang ini pre-departure benar selama 2 bulan. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman semua, ini program yang memang sebelah kanan ini adalah persiapan untuk studi lanjut Bapak Ibu, studi lanjut ke luar negeri. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, ini adalah jika teman-teman ingin memutuskan studi lanjut S3 di dalam negeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga memberikan kesempatan, meskipun studi di dalam negeri, memberikan kesempatan untuk riset di luar negeri selama 3-6 bulan. Ini sesuai dengan program Mas Menteri ya, di 2020, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga para mahasiswa kami beri kesempatan untuk mengikuti riset di kampus-kampus di luar negeri. Ini adalah program yang paling kanan.
Kemudian ini statistik saja kami berlalu karena waktunya sangat sedikit. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman, tadi adik-adik mahasiswa ya yang berminat mengikuti program beasiswa PMDSU, mari dicoba ya. Bapak Ibu, kami ingin menjadikan generasi muda yang memang sangat berminat untuk bidang penelitian, untuk riset, untuk pengembangan keilmuan dan lain sebagainya. Di sinilah tempatnya. Dan ya, beasiswa ini kami gagas sejak tahun 2012 dan alumni-alumninya ini saat ini sudah berkarya menjadi peneliti di berbagai lembaga penelitian dalam negeri dan luar negeri, dan juga sudah menjadi dosen, baik dosen di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Nah, ini kemudian ini capaiannya karena memang ini adalah program unggulan Ditjen Dikti, dan memang dalam waktu 4 tahun ini kami menuntut adik-adik mahasiswa PMDSU, penerima beasiswa PMDSU itu mempunyai tulisan publikasi internasional minimal 2. Nah, saat ini yang menjadi kebanggaan dan memecahkan rekor itu masih mahasiswa itu sudah mempunyai 21 publikasi internasional. Ini masih mahasiswa S3 dan belum lulus. Nah, ini salah satu kabar, dan masih banyak lagi ya di tracer studi kami sebetulnya yang ingin kami tampilkan, tetapi waktu tidak mencukupi. Kemudian, nah ini satu lagi yang ingin kami sampaikan, bahwa selain beasiswa yang bersumber dari APBN tadi, nah ini beasiswa skema kerjasama dengan negara-negara sahabat. Bagi adik-adik yang saat ini masih mahasiswa, ini bisa mengakses nih, ya, beasiswa stipendium Hungarikum yang saat ini baru saja ditutup ya 2 hari yang lalu. Itu beasiswa untuk S1, S2, dan S3 ke Hungaria. Ini setiap tahun kami buka, dan beasiswanya, pendanaannya berasal full dari pemerintah Hungaria. Jadi di Dikti selaku sending partner itu menyeleksi dan akhirnya memberikan rekomendasi kepada pemerintah Hungaria. Ini setiap tahun, dan saat ini pelamarnya itu sudah 1.500 begitu ya. Nah, ini teman-teman semua, bagi yang ingin studi lanjut ke negara Eropa, ke Hungaria khususnya, silahkan diakses di sana. Nah, begitu juga ini karena berkaitan dengan tema etika pengelolaan, sehingga memang ada komitmen bersama ketika kita mengelola beasiswa dengan skema kerjasama. Sudah pasti ada MOU ataupun yang sudah kami sepakati bersama dalam melaksanakan mulai dari joint selection-nya sampai ke pendanaan yang sharing dengan negara-negara sahabat tersebut. Misalkan ke Amerika Serikat, ya, sharing pendanaan dan seleksi bersama. Kemudian ke Inggris lewat Newton Fund, kemudian dengan LPDP, kemudian dengan pemerintah Austria, dan juga dengan SEAMEO, SEARCA, Scholarship. Nah, ini beasiswa-beasiswa yang dikelola, yang sumber dananya baik dari negara-negara langsung tersebut, dan juga beasiswa sharing pendanaan dengan Ditjen Dikti. Nah, selain itu juga di ujung tadi saya sudah diingatkan ya Mas Ju begitu, bahwa bagaimana nih kami mengelola para alumni. Nah, beasiswa pendidikan pasca sarjana luar negeri yang sudah kami danai sejak tahun 2008, Bapak Ibu semuanya, ini sudah menghasilkan ribuan doktor yang saat ini berkarya dengan baik, dengan cemerlang, yang sangat produktif menulis, meneliti, dan lain sebagainya, mengembangkan keilmuan di perguruan tinggi, itu sudah tergabung dalam paguyuban Diktiers. Nah, Diktiers ini memang yang menyebut karya siswa. Jadi, karya siswa kami yang di luar negeri dari mulai tahun 2008 sampai 2019 begitu, itu kami menyebutnya Diktiers begitu. Jadi memang sudah kontribusinya untuk bangsa dan negara sudah tidak diragukan melalui penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan juga lewat pengajaran di kampus yang bersangkutan. Bahkan sudah kami lewat research study itu sudah yang
banyak ya sudah mencapai level tertinggi, yaitu guru besar ataupun profesor, alumni-alumni penerima beasiswa luar negeri kami. Kemudian juga nih adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin berminat untuk mengakses dan menjadi dosen maupun peneliti, inilah wadahnya, beasiswa pendidikan doktor untuk sarjana unggul. Silahkan mulai tahun ini mudah-mudahan kita buka ya. Ini juga alumninya sudah luar biasa, yaitu sudah berkarya di bidang masing-masing, terutama menjadi dosen, peneliti, dan juga R&D di beberapa perusahaan multinasional, di lead banknya, di pusat senternya, dan lain sebagainya. Kemudian jika memang ada email atau WA yang tidak bersumber dari dikti.kemdikbud.go.id untuk dikonfirmasi kepada kami, karena setiap pengumuman resmi selalu kami cantumkan ada di sana ya. Kemudian juga sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa, setiap mahasiswa ataupun karya siswa, baik beasiswa PMDSU luar negeri maupun dalam negeri, harus mengupdate diri, gitu ya. Berapa sih yang sudah lulus tahun ini, berapa publikasi yang sudah berhasil tembus di jurnal Q1, Q2, Q3, dan lain sebagainya, itu harus diupdate melalui sistem informasi yang sudah kami siapkan, yang real time, sehingga begitu ditarik data, oh iya mahasiswa yang ada di Jepang yang kami biayai sudah menghasilkan publikasi sejumlah sekian, mahasiswa PMDSU yang saat ini sudah menjadi dosen di perguruan tinggi swasta ada sekian. Nah, itu semua ada di sistem informasi manajemen beasiswa terpadu. Demikian dari saya, Mbak Dita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ya jika ada kekurangan. Waktu kami kembalikan ke Mbak Dita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Juni Lestari atas pemaparannya luar biasa, memberikan kita informasi baru. Saya juga dapat ilmu lagi dari Ibu, dan tentunya teman-teman yang tadi juga menyampaikan aspirasinya tentang bagaimana sih sebenarnya transparanan pemberian beasiswa, apakah ada kode etiknya, apakah diatur oleh hukum. Ternyata juga sudah, bahwa nomor 17 tahun 2011 di sana sudah diatur tentang bagaimana pengelolaan beasiswa. Dan kalau tadi beasiswa dari Kemenpora sudah diawali di tahun 1973, artinya 48 tahun, Dikti emang lebih muda usianya tapi tidak jauh berbeda, yaitu 45 tahun sudah berjalan mulai dari tahun 1976. Kami terus mendukung dan luar biasa. Tinggal yang sekarang itu adalah sosialisasi, publikasi, itu paling penting. Dan ada karakteristik pengelolaan beasiswa Dikti, bahwa di sini diatur kode etiknya, kemudian juga pemahamannya, bahwa Dikti konsisten untuk memberikan beasiswa yang dananya diserap dari APBN, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dipertanggungjawabkan oleh mereka yang menerimanya. Kemitraan yang sudah dijalin tadi disampaikan oleh Ibu Juniarti, bahwa Dikti menjalin kemitraan dalam maupun luar negeri, lembaga gitu, tapi tanpa melalui agen wisata. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun para peserta webinar, bahwa tidak ada istilah agen wisata di sini. Kemudian bisa dipertanggungjawabkan karena menggunakan anggaran dari negara, dan penerimanya pun juga harus mempertanggungjawabkan dengan memberikan laporan secara berkala. Ternyata Bu ya, untuk penerima beasiswanya. Durasi beasiswa juga nggak semena-mena, dibiayain ini gitu, santai-santai dulu. Ternyata enggak, 3 tahun ada gitu. Kalau enggak mau cuti perpanjangan lagi gitu. Jadi ketat sebenarnya untuk beasiswa. Dan fokus juga kepada para dosen, tenaga pengajar yang mau studi S2 sampai S3. Dan ada catatannya lagi, syaratnya memang untuk pengabdian juga. Syarat tidak berbayar, tapi pengabdian yaitu N+1, dihitung dari masa dia sekolah, kemudian juga pengabdiannya tinggal dikalikan. Nah, pertanyaannya, ini saya mau bertanya kepada Ibu Juni. Ini masuk dari pertanyaan teman-teman yang sudah masuk melalui form aspirasi beasiswa di awal gitu. Bahwa bagaimana sebenarnya menurut kacamata Ibu, pandangan apakah program beasiswa di Indonesia ini saat ini sudah tepat sasaran, Bu? Dan kemudian apakah alumni beasiswanya sudah memenuhi harapan dari para lembaga-lembaga untuk mengabdi? Mungkin Ibu bisa lanjutkan dulu, Bu.
Terima kasih Mbak Dita, pertanyaannya menarik. Kalau bagaimana ya beasiswa itu apa sudah tepat sasaran? Itu kalau menurut kacamata dari kami itu sudah tepat karena masing-masing apa lembaga kementerian begitu ya sudah mempunyai target. Misalkan LPDP. Oh, kami mentarget para pemuda nih yang sangat luar biasa yang berprestasi. Kami akan menyasar masyarakat teman-teman dari wilayah Indonesia Timur atau uh, wilayah ya, pesisir dan lain sebagainya, atau untuk ASN ataupun untuk TNI dan lain sebagainya itu sudah pas karena semua lini sepertinya pihak teman-teman Bapak Ibu di LPDP sudah memikirkan di sana, Mbak. Sedangkan yang untuk dosen juga ada dua jalur, baik melalui dikti maupun bisa mengakses juga ke LPDP. Itu kesempatan yang menurut saya luar biasa. Hanya terkadang kesempatan banyak ya Mbak. Cuma itu tadi ada mungkin persiapan ini yang penting juga tidak kalah penting. Persiapannya bagaimana? Oh, kalau ke luar negeri misalkan itu harus mensyaratkan skor bahasa Inggris IELTS itu misalkan 7 minimal atau 7,5. Waduh, saya baru 6,5 misalkan. Nah, ini ada nggak ya institusi yang menyelenggarakan gitu khusus gratis begitu untuk mengupgrade kemampuan masing-masing. Bahkan mungkin kalaupun dosen apakah institusi saya, apakah kampus saya memberikan peluang saya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Nah, itu sebenarnya persiapan-persiapan itu juga tidak kalah penting diberikan kepada teman-teman Bapak Ibu dosen yang ingin studi lanjut. Jadi sama pentingnya program-program yang diberikan juga persiapan-persiapan gitu Mbak. Kalau yang sudah siap itu tidak masalah, tapi kan kemampuan berbeda-beda ya gitu. Yang gerbang yang pertama itu sebenarnya kemampuan berbahasa Inggris jika ingin studi lanjut ke luar negeri. Kemudian yang kedua, mohon maaf Mbak Dita tadi mau diulang pertanyaannya Mbak Dita. Sudah terjawab oleh Ibu tadi Bu bahwa ternyata para penerima beasiswa ini kan sebenarnya sudah ada aturan yang diatur oleh Dikti untuk kemudian dia juga bertanggung jawab. Sudah dikasih dana, kemudian tanggung jawabnya seperti apa, sudah tadi Ibu jawab semuanya, saya rasa sudah cukup. Dan yang paling penting adalah ini menjadi kendala semua pihak ketika mau mengejar beasiswa kemanapun, ke negara manapun. Yang pertama adalah bagaimana pelatihan bahasa asing yang dibatasi oleh TOEFL dan IELTS, Eropa IELTS misalnya, dengan skor yang tadi dikatakan 7 sampai 7,5. Tetapi bagaimana mengeluarkan kocek lebih dulu 3.500.000, 2 juta, tetapi tiba-tiba nggak lulus. 6 misalnya, harus naikkan jadi 6,5, 3,5 juta lagi. Nah, ini mungkin perhatian penting juga. Mudah-mudahan aspirasi ini juga bisa diakomodasi oleh pemerintah melalui APBN agar ada sekolah khusus untuk pengembangan bahasa asing yang gratis, tetapi untuk masuk ke IELTS-nya pun ada skor mendasarnya begitu. Mudah-mudahan ya Bu ya, karena kalau saya mendengar kalau di sesi seminar masalah pertama adalah IELTS mahal loh, gitu-gitu lah Bu. Ya. Oke Bu, nanti kita akan bahas kembali Bu, nanti ada sesi tanya jawab. Saya tambahkan nih. Oh, boleh. Di Jendikti sudah menyelenggarakan itu Mbak, kursus bahasa Inggris begitu ya bagi teman-teman kami dosen yang ingin studi lanjut itu selama 3 bulan. Tetapi sekali lagi itu karena kuota terbatas, anggaran terbatas sehingga memang melalui seleksi dulu begitu ya, seleksi dulu, kemudian kami tempatkan di lembaga bahasa di mana begitu ya untuk mengikuti selama kursus tersebut selama 3 bulan sampai mendapatkan skor bahasa yang bisa memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan di negara tersebut ataupun di perguruan tinggi tersebut. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya dan juga ternyata Dikti sudah menggelar kegiatan yaitu persiapan studi lanjut khususnya untuk bahasa asing, khususnya kepada para tenaga pengajar ya, dengan syarat, tapi karena kuota terbatas syaratnya adalah harus memenuhi kualifikasi untuk bisa memasuki kuota dan juga mencapai target minimal 7 tadi. Terima kasih.